Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya Fariza Nurillah selaku mahasiswa dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, yakni Ustazah Fika Anjana MPD selaku dosen yang memberikan saya tugas pada video kali ini. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di sini saya mencantumkan 9 poin yang berkaitan dengan ilmu politik, dan mari kita kupas satu persatu dengan penjelasan saya yang simple dan mungkin lebih mudah dipahami tentunya. Di sini saya sudah menggambarkan peta imajinasi, peta konsep saya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu politik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya mencantumkan 9 poin yang berkaitan dengan ilmu politik. Yang pertama yakni ada ilmu politik dan sosiologi. Ilmu politik tentunya nggak bisa berjalan sendiri. Dari sosiologi ini kita belajar soal struktur dan perilaku masyarakat, dan politik itu tentunya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan adanya ilmu politik yang berkaitan dengan sosiologi ini, di mana sosiologi ini membahas tentang masyarakat, jadi kita tentunya penting banget memahami bagaimana masyarakat itu bekerja. Yang kedua yaitu ilmu politik dan antropologi budaya, di mana antropologi budaya di sini merupakan setiap masyarakat itu punya budayanya yang unik, punya budaya mereka masing-masing di setiap daerah, di setiap tempat atau di dimanapun. Antropologi budaya itu membantu kita paham bagaimana budaya itu memengaruhi cara berpolitik. Misalnya nilai gotong royong, nilai gotong royong yang bisa banget ngaruh ke kebijakan publik. Maksudnya kebijakan publik di dalam ranah masyarakat kita. Yang ketiga yaitu ilmu politik dan ekonomi, di mana politik dan ekonomi itu sendiri ibarat dua sisi mata uang. Keputusan politik kayak anggaran atau pajak itu saja langsung berdampak ke kehidupan di dalam masyarakat kita. Tentunya seperti itu kan. Ya sama halnya contoh simpelnya lah dan mudah dipahami, tentunya mungkin seperti pajak kendaraan, kayak pajak-pajak yang lainnya itu kan banyak. Nah, itu kan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat kita. Yang keempat di sini merupakan ilmu politik dan psikologi sosial. Psikologi sosial ini kenapa kok bisa berkaitan dengan ilmu politik? Karena psikologi sosial itu bantu kita mengerti kenapa orang bisa terpengaruh oleh seperti suatu contoh kampanye politik, ikut-ikut demo, dan atau punya pandangan tertentu terhadap pemimpin kita gitu. Dan hal ini itu penting tahu bagaimana massa bisa digerakkan oleh hal tersebut, seperti itu. Yang poin kelima yaitu ilmu politik dan hukum. Kaitannya hukum dengan ilmu politik yaitu adalah hukum ini merupakan alat formal yang menjalankan politik. Ini. Nah, politik yang harus didukung, politik secara sehat, secara politik yang baik, yang sehat, yang harus didukung oleh hukum yang adil. Karena jika didukung oleh hukum yang tidak adil, nantinya di dalam politik ini bakal terjadi seperti penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan tanpa hukum ini, ilmu politik itu
bakal terjadi kekuasaan yang menjadi sewenang-wenang dan semacamnya, hukum yang tidak sebagaimana semestinya, seperti itu. Yang kelima ini mohon maaf, yang keenam, ilmu politik dan filsafat yang ini. Nah, filsafat itu bantu kita memikir lebih dalam apa itu keadilan dan apa itu kekuasaan yang sah. Ilmu politik itu butuh panduan moral dan logika dari filsafat untuk berjalan lurus. Intinya secara singkatnya itu seperti ini. Filsafat itu dalam ilmu politik membantu kita dalam memandu panduan moral dan logika kita dari filsafat untuk berjalan lurus. Berjalan lurus itu seperti kita tahu aturannya, kita tahu kita harus bagaimana dengan hukum yang semestinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang poin ke-7, ilmu politik dan sejarah. Dari sejarah saja kita belajar dari masa lalu. Peristiwa-peristiwa politik dulu bisa jadi pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik sekarang. Jadi kita itu mengaca kepada peristiwa-peristiwa yang lama, bagaimana sejarah-sejarah peristiwa lama itu mengenai politik-politik yang sebelumnya. Jika memang terjadi politik yang tidak sebagaimana semestinya, mungkin kita dapat belajar dari kesalahan yang terdahulu dan kita harus memperbaikinya tentunya. Poin yang ke-8 yaitu ilmu politik dan geografi. Tentunya kalian juga sudah mengerti. Geografi itu membahas mengenai lokasi, batas-batas wilayah atau semacamnya. Namun dalam geografi yang berkaitan dengan ilmu politik ini bukan cuma soal peta tentunya, yaitu tentang lokasi wilayah dan sumber daya alamnya. Dan itu semua punya peran penting dalam strategi politik dan kebijakan daerah. Bagaimana tentang batas-batas wilayah dan semacamnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ilmu politik dan etika. Nah, yang terakhir ini, etika mengajarkan kita supaya politik itu bukan cuma soal menang dan berkuasa, bukan hanya tentang kekuasaan semata saja, seperti itu. Tapi juga soal tanggung jawab, kejujuran, dan moral kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas kekuasaan kita, atas wewenang kita yang sebagaimana semestinya. Dan kejujuran, bagaimana sikap kita tidak menerima suap contohnya, dan tidak menerima bila memang orang itu salah, ya harus dihukum sebagaimana semestinya. Tidak ada kata, oh ini kasihan, ini seperti ini. Sebenarnya kan di sini sudah ada hukumnya, jadi harus sebagaimana semestinya. Dan moral kita tentunya, moral etika kita, cara kita berperilaku dan semacamnya. Jadi ini peta konsep dari saya sedikit, 9 poin ini sudah saya jabarkan secara singkat mungkin. Jadi ilmu politik itu saling berkaitan erat dengan ilmu sosial lainnya. Jadi ilmu politik itu saling berkaitan erat dengan berbagai ilmu sosial lainnya. Berbagai ilmu sosial yang seperti apa? Yang seperti barusan yang saya jelaskan, 9 poin dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu politik barusan yang saya telah jabarkan secara singkat. Semuanya dari berbagai macam ilmu ini yang berkaitan dengan ilmu politik ini, semuanya saling mendukung. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan membentuk dunia politik yang lebih baik ke depannya, yang lebih sae. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat kepada kalian semua tentunya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Fariza Nurila. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.